Tolong background musiknya itu hanya kata-kata aja. Ada background musiknya enggak bersuara. Cek. Cek satu. Puji nama Tuhan, selamat pagi Jemaat El Shaddai Shalom. Tuhan kita baik, amin. Pagi hari ini kita akan membalas segala kebaikan Tuhan. Kita akan membuka hati kita untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan saya percaya berkat akan datang tengah-tengah kita. Bersatu hati, tundukkan kepalamu, kita akan berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik, bahkan terlalu baik dalam kami Tuhan. Dan sebab itu pagi hari ini kami berkumpul tempat ini, satu hal, kami ingin meninggikan nama Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama Yesus. Dan sebab itu Roh Kudus berhadiratlah tengah-tengah kami, sehingga kami dapat memuji meninggikan dan nama-Mu dipermuliakan. Perlengkapi kami dengan kuat kuasa yang dari surga, sehingga Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memuji, menyembah the best, yang terbaik apa yang ada pada kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Coba pandang kanan kirimu, katakan, pagi hari ini aku bersukacita. Pagi hari ini aku ingin menyembah nama Tuhan. Pagi hari ini kami ingin meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan
kita pujikan dengan bangkit berdiri. Pagi hariku datang lagi, mengharap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi, mengharap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Dia, sembah Dia, Allah Maha Guru. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan. Sembah Dia, sembah Dia, Allah Maha Guru. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam mimpi. Mari dengan segenap hati angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Dia. Allah Maha Guru, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan. Sekali lagi dengan segenap hatimu, sembah Dia. Sembahkan Allah Maha Guru, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Mari jemaat Al-Syahada, sembah Dia, tinggikan namanya. tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan. Bersama angkat tanganmu, katakan sembah Dia. Ku sembahkan Allah Maha, Engkau yang kudus, Engkau yang maha tinggi, layak kami muliakan, layak kami sembah pagi hari ini. Serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan. Sembahkan Allah Maha, Engkau yang maha tinggi, tubuh
buat Allah. Kami muliakan, kami tinggikan Allah yang baik, Allah yang berkuasa. Mulia nama-Mu, kami menyembah-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Terpujilah, ditinggikan nama-Mu. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, kemuliaan. Engkau baik, Engkau dahsyat. Sebab itu kami menyembah Engkau, sebab itu kami meninggikan Allah yang hidup. Bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Ini kami Yesus, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Satu nama yang lain kami tinggikan pagi hari ini, satu nama yang lain kami mulia. Sembah Dia, sembah Kau Allah Maha. Tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari sekali lagi asyhadu, angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Dia. Ku sembah Kau Allah Maha, ku tinggikan Allah Maha tinggi, serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Serahkan, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin. Sekali lagi dengan segenap hati, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Yang terbaik buat Yesusmu, yang terbaik buat Tuhan penebusmu. Kami menyerahkan pagi hari ini dan kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, membuat kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah-Mu, lebih dahsyat lagi buat Allah-Mu, karena Dia sudah menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin. Kita akan meninggikan nama Yesus, berkata bahwa akulah pemenang, bahwa akulah pahlawan pagi hari ini. Sama katakan, lebih dari pembendam dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang.
katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bersama katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkan panjinya. Kibarkan panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi ya. Lebih dari pemenang dalam segala Perkara. katakan iblis telah dikalahkan Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih siap loncat bagi Tuhan. Yo, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai. Sebelum lagi coba katakan kanan kirimu, aku lebih daripada pemenang. Aku lebih dari pemenang dalam Yesus Kristus, bahwa aku lebih dari pahlawan bagi Dia. Haleluya. Saudara berkati pagi hari ini, ucapkan syukurmu dengan memuji menaikkan nama Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku lipatkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Biarlah berkat Tuhan turun tengah-tengah kita, berikan kesukaan dan sukacita yang baru. Yuk. Kasih setiamu nyata bagiku,
hikmat kebajikan tercurah bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berkatnya selalu ada dalam kehidupan kita, amin. Bahkan pagi hari pun Roh Kudus ada tengah-tengah kita, berkati kita untuk memuji meninggikan nama Yesus. Mari saya katakan bersama. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sekali lagi, sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yo, aku Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Berkatnya tercurah bagi hari bagi setiap kita, amin. Sebelum duduk, katakan aku jemaat yang diberkati pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bersama kita akan memberkati anak-anak sekolah minggu. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita kedangkan tangan kita ke atas anak-anak kita ya. Nanti adik-adik sudah ditempang tangan, balik ke sana ya. Oke, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun ke atasmu. Diberkati engkau, diberkati. Amin. Diberkati oleh Tuhan Yesus, diberkatilah masa depanmu, kesehatanmu, sekolahmu. Diberkati oleh Tuhan. Diberkati, Tuhan Yesus memberkati. Ini benar. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Engkau diberkati, dinaungi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Diberkatilah engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kalian. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati sekolahmu, diberkati masa depan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap untuk mengembalikan hak pilih Tuhan, yaitu persepuluhan, saya persilahkan untuk kita bangkit berdiri ya. Sebagian sana ke belakang ya. Terus yang depan ini tolong ke depan supaya jangan berdesak-desaan di belakang. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, angkat persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara menirukan saya, Bapa di surga. Bapa di surga. Aku mempercayai firman-Mu. Aku mempercayai firman. Bahwa aku harus mengembalikan Bahwa
aku harus mengembalikan hak milik Tuhan, bukan hakku, yaitu persepuluhan dan persembahan khusus. Aku percaya Tuhan, menggenapi janjimu. Kau akan menghardik belalang pelahap, kesialan, kerugian, penipuan. Aku jadi diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan saudaraku yang di depan, separuh ke depan, separuh di belakang ya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita pakai berdiri, saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan nyanyikan pujian haleluya dalam bahasa Inggris dulu, setelah itu bahasa Indonesia. Terima kasih Yesus. Pujian ini indah, kita resapi saudaraku, dan kita berikan persembahan pujian kepada Allah. Haleluya. Amin. Jesus. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. For the Lord God Almighty reigns. God Almighty reigns. Hallelujah. Say it, holy. Holy. Yes, you are holy. Jesus, you are holy. Are you Lord God Almighty? Katakan. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, you are holy. Jesus, you are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Yes, worthy is the Lamb. Amen. Berikan pujian di bahasa Indonesia, persembahkan kepada Tuhan sebagus mungkin. Amin. Haleluya. Jesus. Haleluya. Sebab Tuhan Allahku memerintah. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Allahku memerintah. Allah Engkau memerintah. Haleluya.
disembah. Keyboardnya kudus, kudus. Kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Bapa di surga, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang kami tunggu-tunggu dan kami nanti-nantikan. Kehadiran-Mu adalah segala-galanya. Ketika kami masuk hadirat-Mu, problem masalah kami berlalu. Sakit penyakit kami disentuh, dijamah oleh Tuhan. Ikatan kami dilepaskan. Bapa surgawi, kiranya hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, karena Engkau berfirman, Engkau bersemayam di atas tahta puji-pujian umat-Mu. Kuduskan, sucikan pikiran, hati dan telinga kami, supaya kami mendapat firman Tuhan yang murni, firman Tuhan yang berkuasa mengubahkan hidup kami. Amen. Sehingga kami tidak perlu putus asa, kami tidak perlu menyerah, karena kami bersama dengan Engkau dan firman-Mu, kami akan hidup dari kemenangan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat pagi, salam semuanya. Pak Adi tolong itu lampunya yang tengah. Saudaraku, firman Tuhan hari ini saya beri judul Alkitab. Apa saudara? Atau firman Tuhan. Alkitab atau firman Tuhan. Kita akan lihat Matius pasal 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35. Selamat datang David sama Vivin dari luar kota, Mas Widoyo, Mbak Wati dari Jakarta, Tangerang. Mungkin ada yang mudik juga yang lain. Ini Mbak, siapa namanya? Puji dan istrinya dari Kalimantan. Siapa lagi nih? Iya, selamat beribadah bersama dengan kami di tempat ini ya. Matius 24 ayat 35, kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bahasa terjemahnya lama lebih bagus ya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku akan tidak akan lenyap, tidak akan berlalu. Saudaraku, apa-apa di dunia ini sementara. Ya, apa yang kita punya, rumah, titel, pendidikan, intelek, nama, semuanya itu akan berlalu. Dan yang tidak berlalu hanya satu, yaitu firman Tuhan atau Alkitab yang ada di tangan saudara. Mungkin yang di tangan saudara sekarang Alkitab ya atau HP. Saya menganjurkan Bapak Ibu Saudara ya, pelan-pelan dibiasakan membawa Alkitab ya, seperti Pak Mutu kapan hari itu ketika dia berkhotbah di tengah-tengah kita, untuk kita kalau bisa membawa catatan. Kalau saudara mendengar khotbah yang terbaik sekalipun, yang kau ingat ketika engkau pulang hanya 20% menurut survei. Kalau engkau mencatat menjadi dan dibaca kembali menjadi 40%. Dibaca lagi di rumah dan dilakukan menjadi 80%. Yaitu sebabnya penting. Nah, firman Tuhan ini tidak akan berlalu, saudaraku. Orang menjabat sekali, dua kali, satu periode, dua periode. Dan raja-raja pun yang kelihatan jabatannya tetap, itu juga bisa digulingkan dan tidak ada yang kekal di dunia ini. Hanya firman Tuhan saja. Nah itu sebabnya firman Tuhan ini berusaha dihancurkan, dibakar, dibendung, dan berusaha setan itu tidak takut siapapun, saudaraku. Dia tidak takut kepala negara, perdana menteri, prime minister, raja-raja, kaisar-kaisar, orang-orang besar dia tidak takut. Tapi dia hanya takut dan menghormati firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang kekal, firman Tuhan yang membawa dia terkalahkan. Firman Tuhan itu menelanjangi iblis.
Firman Tuhan itu kalau saudara baca membeberkan kekalahannya dan menentukan nasibnya. Itu sebabnya beberapa kali kami kalau doa pelepasan membacakan kitab Wahyu pasal 18, kejatuhan iblis dan kehancuran iblis. Otomatis biasanya orang iblis yang merasui seseorang atau yang mengikat. Begitu di dalam nama Yesus Kristus kita bacakan keras-keras, iblis itu kepanasan saudaraku. Akhirnya meninggalkan orang itu. Nah firman Tuhan yang saudara baca itu ajaib. Dia bisa menyembuhkan. Dia bisa diajak membuat planning masa depan. Saudara kalau ingin mempunyai terobosan di bidang ekonomi, Alkitab. Saudara ingin sembuh di Alkitab. Saudara stres, depresi, jawabannya ada Alkitab. Itu sebabnya iblis berusaha menyembunyikan Alkitab, bahkan bagaimana caranya supaya saudara tidak membaca firman Tuhan. Sampai-sampai ada orang Kristen seminggu itu mampu dia membuat tidak baca firman Tuhan. Ada orang yang tidak membaca firman Tuhan itu, saya pernah namanya Nick Kadena. Itu selama 25 tahun. Firman Tuhan gak dicekel. Jadi semua gosip, berita negatif, berita buruk, omongannya tetangga, omongannya orang, masuk berjubel-jubel, mengitari pikiran, hati, sampai sumpah, stres, saudaraku. Dan di sana tidak dapat apa-apa, semuanya kosong, blank. Karena apa? Firman Tuhan tidak ada. Firman Tuhan itu kayak GPS. Pedoman hidup kita. Yang akan menuntun hidup kita ini ke surga. Sama dengan seorang pilot, dia harus mempunyai manual, direction. Bagaimana cara mengendarai pesawat itu. Sekolahnya cukup lama. Dan dia harus teliti, badannya harus sehat. Gak boleh matanya ini dan harus fit. Dan dia harus tahu bagaimana menyetir ya pesawat terbang itu sampai kepada tujuan. Dan itu manualnya ada, petunjuknya saudaraku. Demikian juga nahkoda, demikian juga kalau saudara les mobil. Saudara harus ada petunjuk-petunjuk, ada hal-hal yang perlu kita ketahui supaya nanti nyopirnya bagus. Ya kalau ada strip nggak boleh masuk, kalau ada S nggak boleh parkir. Kalau P strip nggak boleh parkir. Kalau S strip tidak boleh berhenti di situ. Saudara tahu-tahu rambunya. Nah kalau saudara ingin ke surga, rambu-rambunya atau GPS-nya itu firman Tuhan. Nah iblis berusaha membendung kita untuk tidak membaca firman Tuhan. Sehingga apalagi zamannya HP sekarang ini saudaraku. HP itu kalau saya katakan number one killer. Pembunuh nomor 1, iman banyak anak-anak Tuhan. Lewat HP, YouTube, Facebook, internet, Google, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan sebagainya. Akhirnya mengarahkan pikiran kita memang lebih menarik. Alkitab enggak ada gambarnya ya, dan dia juga tidak bergerak. Tapi saudara, itu Alkitab ini tidak hanya sebuah buku, tidak hanya pedoman. Itu Alkitab itu kehidupan, saudara. Orang yang membaca Alkitab dan terus-menerus, hidupmu akan diubah, disesuaikan dengan firman Tuhan. Orang yang bodoh, goblok, membaca firman Tuhan, bisa menjadi berhikmat, saudara. Dikatakan dalam kitab suci, Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, takut akan Tuhan, takut akan firman-Nya adalah permulaan hikmat. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Daud mengatakan dalam kitab Mazmur 119 ayat 97. Tolong ditayangkan Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Mazmur 119 ayat yang ke-97. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Daud itu ngerti arti firman yang menciptakan, yang memberi kekuatan, yang memberi kemenangan. Saudara tahu bahwa dunia ini diciptakan karena firman. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Ayat 3, berfirman Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ayat yang ke-6 dikatakan, jadilah cakrawala di tengah segala air. Maka Allah menjadikan cakrawala itu dan memisahkan air yang di bawahnya dari yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menciptakan manusia, makhluk-makhluk hidup dengan firman-Nya yang penuh
dengan kekuasaan. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah Yesus Kristus. Dan dia gambar wujud Allah yang menopang seluruh bumi dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Jadi planet-planet yang sekarang bergerak, saudaraku 9 planet bahkan tatanan galaksi di seluruh dunia ini, itu yang menopang firman Tuhan. Makanya Tuhan mengajak kita, Daud mengajak kita, betapa ku cintai. Betapa ku cintai firman-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Dia betul-betul firman ada di hatinya dan meresap di hatinya. Saudaraku, kalau firman ini kita selidiki dan kita merenungkannya dan kita memperkatakannya, menghafalnya, itu firman Tuhan itu bisa hidup, saudaraku. Firman Tuhan inilah yang mengusir virus dalam tubuh saya, yang ada dalam tubuh saya selama 23 tahun, namanya virus hepatitis B. Angka kematian hepatitis B sekitar 40%, akhirnya ke kanker atau ke sirosis hati. Nah, bagaimana melawan virus yang seperti itu, saudaraku? Kita berusaha memang dengan medis, banyak pengobatan. Tapi sampai sekarang nggak ada obat hepatitis B itu. Saudara diberi senjata yang lain namanya firman Tuhan. Dia ini tidak hanya ngeden-ngedeni virus sampai pergi. Dia juga yang membuat pohon ara yang dikutuk Tuhan Yesus itu sampai akar-akar itu wedi, saudaraku. Sampai dia menjadi kering besok harinya. Dari mana itu bisa datang? Firman Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengatakan, hei kamu pohon ara, karena kamu tidak membuahkan apa-apa, engkau harus mati. Nah, dengan kata-kata yang keluar dari perkataan Tuhan Yesus itu, maka menjadi kering, saudaraku. Ketika Petrus tidak menangkap apa-apa sepanjang malam, karena memang orang cari ikan itu malam hari Bapak Ibu Saudara. Paginya ngaplo, udang aja nggak dapat, kepiting juga nggak dapat, jadi kosong belum jalannya itu. Tapi Tuhan mengatakan, tebarlah jala di sebelah kananmu. Omongannya tebarlah jala. Karena sing ngomong Tuhan dan diikuti Petrus, itu omongannya itu kedengaran ikan-ikan yang lagi bersembunyi. Biasanya ikan waktu siang itu bersembunyi di dasar atau di gua-gua atau di tempat yang tersembunyi. Ngomong seperti itu, Tuhan ngomong tebarkan jalamu. Ikan-ikan ini gelibetan, Bapak Ibu Saudara langsung menjurus ke sebelah kanan kapalnya Petrus. Dan ketika ditebar jala itu, mereka mendapati jumlah yang luar biasa banyaknya. Kalau tidak salah 153 ekor, besar-besar, kendati banyak tetapi tidak koyak. Karena firman. Saya membaca buku namanya Smith Wigglesworth. Dia itu dengan firman Tuhan, dengan otoritas Yesus Kristus, akan membuat engkau bangkit dari kematian. Ada seseorang yang sampai diberdirikan mayat sampai 7 kali. Mayat, hari ini kamu harus hidup, aku memberikan nyawa kepadamu. Dilepas sama beberapa yang pegang itu, enggak bisa, tetap jadi mayat masian. Tapi yang ke-7 kalinya dia menjadi hidup. Itu enggak bisa diselidiki Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa di lab bagaimana kejadian seperti itu. Tetapi itu toh terjadi. Dia pernah suatu saat Pak Smith Wigglesworth itu mendoakan orang yang kakinya itu tinggal separuh, buntung ya karena perang atau apa saya sudah lupa, buntung. Pak, Bapak pergi ke rumah besok cari sepatu. Bapak mengimani bahwa kaki Anda akan sembuh. Besoknya ke toko sepatu, saudara. Dan dia juga bingung. Aku disuruh beli sepatu. Padahal sepatu ini kalau beli sepatu di toko sepatu dengan kondisi kaki hanya satu ini. Nanti yang punya bertanya-tanya. Tapi sudah dia karena omongannya hamba Tuhan itu, saudara akhirnya pergi juga ke toko sepatu. Pak, saya ingin sepatu dengan ukuran 42. Yang punya toko ini melihat, orang ini beli sepatu, mestinya belinya bukan di sini, secara khusus membuat sepatu sendiri. Akhirnya yang satu itu dikenakan dengan yang kanan, saudaraku. Terus yang kiri mau dikenakan begini ini, modot sendiri, saudaraku. Panjang. Akhirnya utuh, dia berdiri dari 2 kaki. Siapa yang membuat seperti itu?
Firman Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya karena firman Tuhan ini berkuasa mengubahkan. Firman Tuhan itu menyembuhkan. Firman Tuhan orang yang bodoh menjadi pinter. Saya dulu juga, saya pikir ya bodoh, saudaraku. Saya hanya sampai SMA saja, habis itu gak sekolah karena gak ada biaya. Tapi yang saya ngerti, saya itu belajar firman Tuhan, saya telusuri firman Tuhan, saya masukkan di hati, saya berusaha untuk mempercayai firman Tuhan yang kadang-kadang gak masuk akal, saudaraku. Tapi saya pelajari, akhirnya kok Tuhan menunjukkan beberapa langkah hidup saya. Saya misalnya saya harus belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris, apa yang harus saya pelajari? Saya menghafalkan 10 kata-kata setiap hari. Yang saya punyai hanya buku, kamus yang sudah robek, cover depan dan belakangnya. Jadi benar-benar sudah jelek, tapi itu satu-satunya yang saya miliki. Akhirnya saya juga punya radio, dengan radio yang jelek itu, yang ogrok-ogrok tapi bisa mendengar siaran dari Australia. This is English for you from Radio Australia. Setiap pagi saya kok didorong, saya menjadi dorongan untuk belajar ini. Lama-lama, loh kok bisa juga ya. Saya di sana di Trenggalek tidak ada turis, sehingga saya tidak ada bisa praktek. Untuk praktek bagaimana? Karena Inggris terjadi empat hal yang paling harus diketahui ya. Dasarnya itu writing, reading, speaking, listening. Membaca, menulis, berbicara, mendengar. Nah itu saya berbicara dengan siapa? Enggak ada orang. Akhirnya Tuhan memberikan saya hikmat. Ubah kamu kalau doa pakai bahasa Inggris. Akhirnya ya kemelinti dari bahasa Indonesia, ndonga pakai bahasa Inggris. My Heavenly Father, we just thank you so much that you have given me salvation, you have forgiven my sins, dan seterusnya. Waktu itu ya tidak seperti ini, saudaraku. Akhirnya, dan saya membahasakan Inggris suatu ruangan, misalnya di sini, I have the church here, we have 2 walls over there, we have a ceiling over there, the number of the light is 1, 2, 3, 4, 50, 20, dan sebagainya. Lama-lama, akhirnya bisa, saudaraku. Singkat ceritanya, akhirnya saya menerjemahkan 16 buku dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia di beberapa percetakan yang terkenal. Akhirnya bisa khotbah bahasa Inggris. Akhirnya dikirim Tuhan. Bahkan kalau tak hitung-hitung 17 negara yang Tuhan izinkan saya keliling-keliling. Nah kalau lihat tadi kembali ke Mazmur ini ya 97, coba 98. Ini akibat orang merenungkan sepanjang hari. Coba ditambah lagi. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Satu lagi 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Itu kayak, jadi kalau saudara membaca firman Tuhan, mbuh piye, itu pikiran kita itu kayak diterangi gitu loh. Memang enggak tok cek, ting langsung jadi pinter, enggak saudara. Tapi itu menuntun kita, bahkan kita lebih bijaksana dari orang tua kita, dari musuh-musuh kita, dari pengajar-pengajar kita. Kalau saudara mempelajari firman Tuhan, dan firman Tuhan itu ajaib. Virus loh, yang di dalam tubuh saya itu 22.000 virus mengalir di darah saya. Piye dokter gak iso, gak ada obati. Akhirnya saya lihat firman Tuhan. Di samping ada obat-obatan, di samping ini di sisinya ada yang namanya firman Tuhan. Yang mempunyai otoritas, wewenang, mengatur hidup manusia, menyembuhkan, mengubah yang jahat menjadi baik. Yang membuat orang-orang jahat keluar masuk penjara menjadi orang kudus. Hanya firman Tuhan. Biologi tidak bisa mengubah, arsitek tidak bisa mengubah, geografi, psikologi tidak bisa mengubah manusia. Satu yang bisa mengubah manusia hanyalah firman Tuhan yang engkau pegang, dan itu harus saudara pelajari dari hari ke hari. Setan berusaha untuk menghabisi kita waktu-waktu kita, saudaraku. Dengan belajar hal-hal yang tidak berguna. Sehingga kita tidak punya pedang yang harus kita pegang, harus kita perangi. Kemudian saya harus mengatakan firman Tuhan. Aku percaya Tuhan aku sembuh, aku percaya Tuhan engkau membuat aku sehat. Aku tidak kalah, aku menang. Jadi kalau saudara mempunyai firman Tuhan, saudara pegang, saudara baca. Ya, saudara itu sama dengan mempunyai senjata untuk saudara peperangan pertempuran di akhir zaman ini. Nah kalau engkau membaca firman Tuhan hanya 2 menit, doa 5 menit, musuh setan yang pengalaman 6.000 tahun dan mengalahkan orang-orang raksasa, pemimpin-pemimpin, orang bijak, filosof, dan orang yang dikalahkan, apalagi kita. Kalau sampai saudara dan saya enggan membaca Alkitab, saudara keliru.
Sebisa-bisanya saudara harus membaca Alkitab. Sesibuk-sibuknya saudara harus ada kesempatan membaca Alkitab. Sestres-stresnya, depresi saudara, Alkitab harus menuntun hidup kita. Harus kita bawa, apalagi di HP. Saudara aplikasinya banyak. Saudara bisa menghafal ayat-ayat firman Tuhan itu. Ketika engkau di pasar, ketika engkau menunggu antrian, ketika engkau di kereta api, di pesawat, saudaraku. Ketika engkau bekerja di dapur, itu fasilitas luar biasa bagusnya yang disediakan bagi kita. Tapi saya yang kita klik itu beda. Itu sebabnya tiap pagi saya menganjurkan Bapak Ibu Saudara untuk tumpang tangan ke HP setiap hari. Kalau lupa enggak apa-apa siangnya aja. Tuhan kuduskan. Coba Pak Timur HP-nya. Isu-isu geragap-geragap sing dicekel HP. Wah, bar kuwi lihat WA. Statusnya wong Facebook, Instagram foto-foto nih. Lu tak kirim. Waduh. Ini menurut survei orang melihat HP itu kurang lebih 150 kali sehari. Kalau saudara tidak percaya, coba nanti dihitung ya. Bangun pagi, saudara itu ini lihat ini terus dideleh lagi. Lihat di dapur dideleh lagi. Ditaruh di tas, ditaruh di mana-mana HP ini. Dan ini sangat mempengaruhi kita. Kalau saudara number one killer, nomor satu pembunuh iman banyak anak Tuhan. Tetapi kalau dimanfaatkan, hasilnya juga jos banget saudara. Itu sebabnya saudara menempang tangan ini tiap hari. Atau kalau ingat juga, nggak ingat lupa, kadang-kadang saya lupa juga. Tapi saya ingin supaya tangan ini waktu nyentuhnya ini diurapi Tuhan dan dituntun Tuhan. Sehingga kita nggak sembarangan saudaraku. Untuk kita ini hidup sehari-hari. Jadi makanya Tuhan mengatakan dalam kitab Yosua 1 ayat 8 dan 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak ada orang yang seberuntung membaca firman. Kalau engkau membaca firman Tuhan, engkau itu ada dalam jangkauannya Tuhan. Gitu loh, saudara. Karena lewat firman yang kita baca, ketika kita misuh, ketika kita ngapusi, korupsi, kita selingkuh, paling tidak kita membaca straight gitu, kita dengar, aduh, mengoreksi hidup kita. Bagaimana supaya kita kembali ke track yang benar, right track, di track yang benar, dan kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Itu dahsyatnya luar biasa. Kemarin ada jemaat yang minta mendoakan saya di sebuah gudang, di mana karyawannya itu didendeni setan, saudaraku. Kadang-kadang wajah yang rusak itu ngeden-ngedeni sehingga orang girap-girap. Dan kejadian-kejadian banyak di rumah itu seperti itu, hantu dan sebagainya. Sebenarnya dia yang harus takut kepada kita. Tapi seringkali kita yang takut. Ya saya yang kesana aja ngomong, setan roh jahat dengan otoritas Yesus Kristus mengatakan Yesus telah menang dan mengalahkan engkau. Dan otoritas engkau pergi dari gudang ini. Pergi sama Pak Warno tempat-tempat barang-barang dagangannya. Seperti halnya rumah-rumah yang lain, yang haunted house. Nah, hanya mengatakan seperti itu. Dengan otoritas firman Tuhan yang saudara baca, saudara renungkan, saudara hidup di dalamnya. Maka firman itu akan mengubahkan. Tidak hanya suasana rumah, bahkan pernikahan, kesehatan, uangmu, saudaraku. Tokomu, kesehatanmu, saudaraku. Engkau memperkatakan firman dan firman Tuhan itu hidup dan kuat. Kata Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia sanggup membedakan pikiran dan hati kita. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ketika kami ada di Israel beberapa waktu yang lalu, saya masuk ke tempat di mana orang Yahudi berdoa. Waduh, kusuk banget. Doanya kadang-kadang ada yang gini terus. Molah maling mengatakan firman Tuhan. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil, engkau akan beruntung. Kenapa orang Yahudi pinter? Penemuan-penemuan itu hampir 70% dari otak orang Yahudi.
ketika mereka mengasihi Tuhan, mereka merenungkan seperti Daud, maka tidak ada raksasa yang tidak bisa dikalahkan. Tidak ada musuh yang terlalu tangguh yang tidak bisa dikalahkan. Ketika saudara dan saya mempelajari firman Tuhan, merenungkan, saudara memperkatakan, menghafalkannya. Itu sebabnya sesibuk-sibuk saudara, wacanan firman Tuhan. Seseneng-senengnya saudara lihat bola, lihat sinetron, anak-anak muda main game. Sempatkan, paksa, disiplin. Membaca firman Tuhan tidak datang sendiri. Dia bukan natural, bukan tidak alami. Saudara harus mendisiplin diri. Kalau enggak, saudara tidak akan pernah membaca Alkitab. Sebab setan berusaha mengenyahkan saudara, pikiran, perasaan kita, keputusan-keputusan hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi banyak waktu yang longgar, banyak waktu yang seharusnya bisa membaca firman Tuhan, akhirnya kita tidak baca firman Tuhan. Sampai seminggu ada yang enggak baca firman. Terus saudara menghadapi hidup itu dengan apa? Gak bisa, setan itu gak bisa dilawan dengan apapun. Dia tidak mundur dengan ilmu biologi saudara. Tidak mundur dengan filsafat orang tua, primbon Jawa, atau petuah-petuah kuno orang-orang nenek moyang kita. Setan tidak takut semuanya itu filsafat manusia. Tapi dia takut kepada firman Allah. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang keempat ayat 11. 1-11 dikatakan di situ ketika pada waktu itu roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dijumpai iblis. Ya ketika ia sudah selesai berpuasa 40 hari dan 40 malam, laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus jawabnya piye, saudara? Dia nggak bisa pakai alat-alat, setan ini nggak iso ini. Dengan kepintaran manusia dia ngomong ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan firman Tuhan. Soal makanan, kalau saudara lihat itu bangsa Israel, Tuhan mengatakan dalam Ulangan pasal yang ke-8, ya, mulai ayat 3-8 di situ dikatakan, firman yang kukatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutku. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu selama 40 tahun. Kakimu tidaklah menjadi bengkak. Piye orang hidup di padang belantara, di padang gurun. Coba tolong ditayangkan padang gurun. Saya pada waktu di Gurun Sinai itu, saudara bisa membayangkan orang Israel, bangsa Israel pada waktu itu tuh berjalan di padang gurun yang panas, gersang, gak ada apa-apanya. Piye nek sudah gitu tuh pakaian rusak gampang. Kaki menjadi bengkak juga gampang, saudaraku. Tapi Tuhan karena firman-Nya yang memelihara. Yang video ya, singkat hanya 2 menit mungkin, 1 menit mungkin. Ini saya waktu di banyak pohon dan ada beberapa sumur air sampai hari ini. Kalau ada di Gurun Pasir ada pohon kurma, artinya di dekatnya ada air. Lihatnya begini nih. Karena itu namanya ini artinya oasis. Jadi sebentar lagi kita akan lihat dan buat, lalu kita 5 menit lagi kita akan makan siang. Ya. Tuhan itu sampai mengatakan loh, kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Kasutnya itu loh, orang ganti sandali. Loh, 40 tahun ini padang gurun jalan. Siapa yang ngopeni sandal ini? Nek gak firman yang hidup, yang menciptakan, yang membuat mereka bisa berjalan seperti itu ke tanah perjanjian selama 40 tahun. Kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Sebab itu harusnya berpegang pada perintah Tuhan Allahmu seperti yang kukatakan kepadamu. Karena aku akan membawa engkau masuk ke negeri yang baik. Suatu negeri yang penuh dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Saudaraku, mengikuti firman seperti anak kecil. Baca, kadang-kadang kita enggak ngerti firman Tuhan itu ya. Jadi saudara, di tangan saudara itu ada, coba saudara lihat ya. Kami tadi ngasih satu persatu. Tolong ditayangkan di ini ya. Saudara, sudah dapat semuanya? Tolong yang enggak dapat, yang belum dapat angkat tangan. Itu yang belum dapat tolong
Dikasihkan ya. Nah, ya, saya ingin, ini merupakan bacaan kita selama setahun. Saya ingin anak-anak Tuhan di sini menjadi tentara semua. Yang mempunyai senjata yaitu firman Tuhan yang pedang, yang tajam, yang bermata dua. Ya, seperti ini ya. Oke, sudah lihat masing-masing di ini ya. Karena ini tulisannya kurang jelas. Oke, yang belum lagi angkat tangannya sebelah sana. Ini di depan. Mudah-mudahan cukup. Firman Tuhan nggak hafal, sinetron, bintang film, apa kisah-kisahnya dari satu ke kisah yang lain, apal, namanya apal, yang senang bola apal, siapa itu, waduh, pinter bola ya. Tapi firman Tuhan saudara enggak ini. Makanya ini saya rindu Bapak Ibu Saudara akan melatih membaca ini. Firman Tuhan itu ajaib, dahsyat, luar biasa. Saudara. Oke, yang lain sudah? Kalau gitu mari kita perhatikan. Membangun manusia batiniah. Satu, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Rom. Tetapi penghibur Roh Kudus, diutus Bapa dan seterusnya. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, saya memisahkan jiwa dan roh. Segala tulisan yang di dalam Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki orang, kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, dan seterusnya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara bisa ngomong loh ke tokomu, kalau sepi, toko engkau miliknya Tuhan, aku mempersembahkan buat Tuhan. Dan itu bukan milikku sendiri, aku hanya titipan, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau kesialan, firman Tuhan mengatakan sudah mengalahkan kesialan. Kau segala kesialan, belalang pelahap, aku usir kau di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, itu senjata saudara. Ya. Di samping kita mempunyai ilmu, ekonomi, kita mempunyai kepintaran-kepintaran tertentu, tapi jangan lupa engkau punya pedang firman Tuhan. Yang dimana setan itu pencuri, dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi firman Allah selalu memberi kehidupan, transformasi, memberikan revolusi, menyembuhkan, bahkan memulihkan hidup suami istri. Kalau suami istri hambar, saudara sudah berusaha, akhirnya itu tumbuk-tumbuk, putus asa, perceraian mengintai, perpisahan rasa-rasanya tidak bisa terelakkan. Saudara mempunyai firman Tuhan yang hidup, dia berkuasa dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam apapun juga. Saudara bisa akan diem-diem. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Tuhan, suamiku adalah suami yang baik. Dia orang yang sudah bertobat, masih selingkuh. Aku percaya Tuhan firman-Mu yang luar biasa. Firman-Mu akan mengejar dia, mengikuti dia, mengubahkan dia. Engkau mengampuni dia. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengarkan doaku dan setan, engkau kuasa kegelapan tidak berhak atas suamiku. Dan seterusnya. Itu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu sama dengan pedang. Kalau di Efesus pasal 6, di situ dikatakan, berikat pinggangan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan, kerelaan untuk beritakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan, gunakanlah perisai iman. Karena dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Jadi firman Tuhan itu adalah pedang roh. Kalau saudara enggak punya pedang roh atau punya senjata, peluru ini gak enak. Nembak dar-dar, ceklak-ceklik, peluru ini gak metu, saudaraku. Tapi kalau saudara punya senjata, kita jadi orang Kristen, anak Tuhan, senjata kita, peluru kita itu firman Tuhan, dahsyat dan luar biasa. Oke, diteruskan. Terus di situ dikatakan nama. Nanti saudara tulis di rumah. Ya. Namanya siapa? Kalau saya Bambang Timur. Proyek pembacaan lengkap Alkitab yang keberapa?
Siapa yang pernah membaca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, ping pisan seumur hidup. Angkat tangan. Lah kok sidik men ngene rek. Iki piye iki tentarane gak nggo peluru. Oke. Yang 2 kali. 1, 2, 3, 4. 3 kali. 1, 2, 3, 4. Wih. 4, 5, 6, 7, 8. Jennifer kok ngene-ngene? Yang 5 kali. Wih, ini Brulin. 6 kali. Saya suwe, saya entek, saya angkat tangan. Nek menurut ini, saudaraku, itu saudara hanya membaca 3 pasal saja, saudara bisa setahun itu 1 Alkitab. Nek saya ini yang 34. Bahasa Indonesia saya membacanya dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu selama 30 kali, bahasa Inggris dari Kejadian sampai Wahyu 3 kali, bahasa Jawa sekali. Saya kalau mau membaca, jane yo ora gelem, emoh aku. Lah wong Alkitab itu isine mek huruf gini, apa sampai ke bilangan, angka tok. Sampai imamat itu lembu sapi dibeleh, terus persembahan kepada Tuhan, kalau yang ini persembahan bakaran, persembahan salah, dan seterusnya itu memang megel nih, tapi namanya itu firman Tuhan, tak pekso, aku harus disiplin membaca. Saudara harus menunjukkan, saudara harus disiplin. Itu tidak datang sendiri, kita harus mendisiplin tubuh kita. Paulus mengatakan 1 Korintus pasal ke-9 ayat 23 sampai 25. Di situ tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Susi Susanti yang pintar sepak bola, pingpong, memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kita bulu tangkis ya. Tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Yang kecepatannya. Nah, itu sebabnya aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Aku melatih mataku, melatih jam-jam saya tidur dan kapan bangun. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I discipline my body and give it to subjection. Ya, mendisiplin tubuhnya dan menaklukkannya. Aku ya gitu mau membaca ini, rasa-rasanya kok pegah. Tapi ini pedoman, saudara tahu ini GPS yang menuntun kita ke surga. Bagaimana mungkin engkau tidak membacanya bahkan sekalipun enggak pernah. Padahal itu yang menuntun saudara menang atas kuasa kegelapan, menang atas santet, menang atas orang-orang jahat, menang atas serangan-serangan kuasa kegelapan, menang di dalam membangun rumah tangga, menang di dalam mencari rezeki dalam ekonomimu. Kenapa saudara sampai tidak membaca firman Tuhan yang isinya total penuh dengan janji-janji Allah? Ada kurang lebih 2.000 sampai 3.000 janji Allah di dalam Alkitab. Dan itu satu janji. Itu cukup merevolusi hidup seseorang ketika kita mempercayainya, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Jadi firman Tuhan itu yang kok taruh Alkitab di atas lemari itu enggak karu-karuan kuasanya, saudara. Itu bisa mengubah keluarga, mengubah ekonomi, bahkan mengubah sebuah bangsa. Ketika saudara tahu namanya Martin Luther Jr. King, yang tahun 64 kalau tidak salah, menggerakkan sebuah revolusi di Amerika, yaitu pembebasan perbudakan yang dikenal dengan nama I Have a Dream. Saya mempunyai mimpi. Akhirnya berbondong-bondong mereka dengan jumlah yang 1,5 juta orang. Numplek-blek ke lapangan raksasa di Washington DC. Dan dia yang namanya Martin Luther King ini mengumandangkan sebuah maklumat. Pembebasan bagi orang-orang negro. Manusia dilarikan dapat dari mana dia merevolusi itu? Soko Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 34. Ketika dia orang negro membaca ini. Dikatakan, maka mulailah Petrus berbicara. Sekarang aku tahu bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Setiap bangsa, berarti aku negro. Akhirnya itu menggerakkan seluruh penduduk di negro di Amerika.
Akhirnya mereka mempunyai hak-hak. Dulu nggak bisa dapat jadi polisi, dulu nggak bisa menjadi menteri. Sekarang malah jadi presiden kayak Barack Obama. Hak-hak mereka dipulihkan, saudaraku. Karena apa? Ayat firman. Kalau enggak bisa seperti itu. Jadi pemulihan, kesembuhan, pembaruan hidup ini hanya ada pada firman Tuhan. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, kalau saudara lihat, nanti proyek pembacaan lengkap Alkitab yang kedua, kalau saudara 2 kali ya. Kalau saudara sekarang sedang membaca ini dan sedang nulis-nulis ini, ya enggak perlu pakai ini. Saudara sudah punya, yang belum aja. Terus tanggal mulai, hari ini tanggal berapa ya Pak Timur? 7. Besok tanggal 8. Jadi mulailah besok. 8 April 2024. Sampai tanggal selesai, titik-titik. Jadi tahun depan, bulan April, tanggal 8 saya akan tanya saudara. Apakah sudah membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Nah ini dibaliknya ini, di baliknya ini ada perjanjian lama kitab Kejadian. Kalau saudara sudah selesai pasal 1, ya dicoret, disilang. 1 sudah. Silang. Kalau sekarang saya sudah sampai imamat. Silang. Nanti 1 pasal. Nah kalau bisa setiap hari 3 pasal. Saudara, buku-buku itu hilang lenyap dari peredaran. Dan nanti lenyap. Tadi dikatakan ayat emas yang pertama, langit dan bumi akan lenyap. Apalagi pedoman-pedoman, filsafat manusia hilang lenyap. Tinggal firman Tuhan ini ya. Samuel, Ayub dan seterusnya, lalu perjanjian baru. Terus belakangnya, membaca Alkitab secara utuh dari Kejadian sampai Wahyu merupakan bahan dasar untuk membangun karakter ilahi. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang dikerjakan Roh Kudus. Dengan mengajar, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Sudah selayaknya kita, jemaat GUP, Arsadai, Karangasri, Ngawi, belajar bagaimana menjalani hidup dengan memelihara, mengingat, menghafal, mempelajari buku panduan hidup ilahi, yaitu Alkitab. Tidak dapat dilepaskan dari proyek pembacaan Alkitab ini adalah menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan terus cara membaca yang lengkap, berdoalah dulu. Sebelum sudah membaca firman Tuhan dan selanjutnya. Baik. Saudara, ketika engkau membaca firman Tuhan dan di tengah jalan ada ayat jedek, kok Tuhan berbicara mandek sih. Terus diresapi, nek bisa diulang-ulangi sampai dihafalkan. Saya ngomong-ngomong begitu itu, angel jane bathuk iki nggih ngapalne, pone wis umur swidak luwih, aku ki hampir 70 loh saudaraku. Kurang 5 tahun wis 70. Tak pikir iki pikiran mesti ngleyang. Rodok lali-lali. Jari Bu Ela Pak Bambang lalen, tapi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lali-lali biasa. Tak disiplin gitu loh saudaraku. Aku dulunya enggak bisa. Akhirnya saya mulai tahun berapa itu? Menghafalkan ayat 10. Loh, kok iso ya? 20 kok iso? 100. Loh, iso. Jadi ini kayak otot. Kalau orang masih spek fitness, Adire, itu kan belajar supaya ototnya itu berkembang, minumannya juga sehingga dia menjadi otot yang gede begitu saudaraku. Tapi kalau enggak ya biasa-biasa saja. Nah otot rohani, daya pikir kita juga begitu. Akhirnya tak pikir 200, 300, 400. Sekarang 600 lebih. Target saya itu 1000 ayat saya hafalkan. Iso apa enggak ya? Tapi tahu-tahu loh kok iso ya? Kok iso? Ternyata bisa. Jadi yang ngomong gak bisa, engkau gak perlu baca Alkitab, kue kelalen dan sebagainya, itu si setan. Dia itu pembohong dan bapak segala bohong yang disodorkan kepada saudara supaya engkau menjadi lemah, tidak berdaya dan tidak mempunyai senjata untuk saudara melawan kuasa kegelapan. Yohanes 8:44 dikatakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia tidak melakukan kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau saudara ingin tahu dustanya iblis, baca Alkitab. Kenapa sampai orang kebirit-birit, kantil cowok, sing ganteng, berduit. Sampai meninggalkan Yesus Kristus. Gak mau Alkitab. Kenapa sampai orang dikasih kedudukan di sebuah perusahaan
asalkan meninggalkan iman Yesus Kristus. Gelem kesempatan, angel golek duit. Kenapa dia sampai begitu? Gak ngerti Alkitab, tidak membaca Alkitab. Itu sebabnya Tuhan ditinggalkan gampang saja. Padahal ujungnya adalah menuju maut. Sebaliknya, kenapa orang mau dipenggal kepalanya? Rumahnya mau dibakar, dia pergi ke Afrika, mati di sana tanpa mendapatkan apa-apa secara fisik sebab mereka membaca Alkitab. Kalau saudara ingin kuat, berkemenangan hidup, diberkati oleh Tuhan, baca Alkitab. Mari salaman kanan kiri, waconan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku percaya kau Tuhan. Mohon pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Percaya kau Tuhan, amin. Firman-Mu tidak pernah gagal, janji-Mu tidak pernah Kau ikat. Lebih dari pemenang, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Terima kasih. Saya minta saudara Vivin maju ke depan, berdoa untuk firman Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Kami percaya firman-Mu yang akan menuntun hari-hari ke depan kami Tuhan. Urapilah kami Tuhan supaya kami ini punya hati yang mau terus belajar mendengarkan firman-Mu, belajar menyelidiki Alkitab, supaya jalan-jalan kami ini Tuhan yang menuntut. Terima kasih Bapak, berkatilah Bapak Gembala, Pak Bambang, dengan urapan yang lebih lagi untuk mengajarkan kami apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, layakkan kami menerima perjamuan kudus yang adalah tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, sehingga memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Telah kulihat untuk kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan.
Mohon jemaat untuk bagi berdiri, kita akan ambil tubuh Tuhan dari plastik. Situ ada ayat, nanti hitungan ketiga kita akan membaca dengan kalimat dan ayatnya ya. Saudaraku, layangkan pikiranmu di Golgota 2000 tahun yang lalu, di mana Kristus mengambil keputusan untuk mati bagi kita. Di mana tubuhnya dihancurkan dan ada di tangan kita. Mari kita membaca 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24, 42. Mari kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi saudaraku. Saudara, pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, ia berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Kemudian dia mengambil roti dan dipecah-pecahkan, lalu diberikan kepada mereka satu persatu. Dan pagi ini diberikan kepada saudara dan saya dengan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau makan tubuhku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, betapa bersyukurnya kami, manusia yang berdosa, sampah, tidak ada gunanya. Tetapi engkau mengambilnya, menguduskannya, mengampuni sehingga kami menjadi pewaris kerajaan Allah. Kami terima tubuhmu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Mari kita buka cawan kita, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara yang sakit bisa menumpang dengan tangan kiri saudara bagian yang sakit. Atau saudara yang sedih, beban berat, dalam pergumulan bisa menumpang tangan ke bagian jantung hati saudara. Sesudah mereka makan, Tuhan mengambil cawan itu, diucapkan syukur. Lalu diberikan kepada murid-muridnya satu persatu, yang pagi ini diberikan kepada saudara dan saya dengan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau makan, minum darahku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, dengan darahmu dosa kami diampuni. Dengan bilur-bilurmu sakit penyakit kami disembuhkan. Dengan pengorbanan engkau di kayu salib, hidup kami menjadi utuh kembali. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih, kami terima darahmu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudaraku. Tidak ada kata-kata yang bisa kami sampaikan kepadamu. Ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena terlalu besar, terlalu dalam dan luas kasih-Mu itu. Terima kasih. Kiranya kami semua jemaat di tempat ini menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Yang mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali saudara. Sementara kotorannya nanti dikumpulkan. Puji nama Tuhan, bersama kita akan memperhatikan pengumuman. Waktu Bupati bersilakan. Ya, kita perhatikan, kita membuka pendaftaran murid baru ya. Dukung Bapak Ibu Saudara. Murid-murid, anak-anak kita, kalau bisa sekolahkan di tempat kita ya. Fasilitasnya terbaik.
Jemaat LSAD yang diberkati Tuhan, berikut adalah LSAD News minggu ini. Mari berantusias untuk mengikuti Komsel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam Komsel, bisa menghubungi Sakom atau sahabat Komsel. Doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Som minggu ini ditiadakan dan akan dimulai kembali pada tanggal 19 April 2024. Hai anak-anak muda, jangan lupa untuk datang di ibadah youth setiap hari Sabtu jam 6:30 di gereja. Hai adik-adik, jangan lupa untuk mengikuti ibadah LSAD Kids setiap hari Minggu jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 4 sore. Mari rasakan hadirat Tuhan di ibadah raya hari Minggu, sesi 1 jam 7 pagi, sesi 2 jam 9 pagi, dan sesi 3 jam 4 sore. Demikian untuk pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lihat videotron ya, persembahan bulan Maret. Nanti sampai bulan Juli, jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang janji iman tiap bulan ya. Kita masih ada angsuran yang harus kita angsur. Videotron dari kita untuk kita semua. Ada yang memberi 1 juta, 60, ada yang 5.000, sesuai dengan imannya masing-masing. Ada yang 20 juta, ada yang 10 juta. Kebutuhan kita ini sekitar 180. Bulan Maret 24. Total yang kita dapatkan sejak bulan Januari 151. Pengeluaran sisa hari ini ada 19. Ya, jadi sampai bulan Juli iuran angsuran ini. Berita duka atau berita sukacita ya, istilahnya Bu Priscilla. Berita sukacita karena Saudara Yonatan kemarin dipanggil pulang Tuhan karena sakit jantung dan komplikasi yang lainnya dan sudah dimakamkan. Ini komselnya Karmel ya. Kita juga akan mendoakan Bu Jimin yang lagi sakit cukup berat ya, sehingga harus ditambah dengan pernafasan. Pelayanan orang jalanan selama puasa ini diadakan kembali setelah Lebaran. Komsel-komsel minggu ini saya beri izin untuk libur, tapi kalau pengen mau liburan bersama secara komsel kemana ya silahkan ya. Tapi tidak saya haruskan untuk komsel. Jadi dengan kata lain komsel minggu depan ini libur. Selama Lebaran juga kantor gereja tutup, tetapi bisa menghubungi jika ada keperluan yang emergency. Oke, saya kira demikian. Mungkin ada yang baru pertama kali ini ke gereja kita, angkat tangan. Sebelum saya tutup, tolong Pak Widoyo untuk memberi sedikit sepatah dua patah kata, setelah itu saya tutup. Silakan Mas Widoyo. Ini mewakili yang dari luar kota, ini ternyata Petra juga datang ya dari Tangerang ya. Bandung. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tadi pujian tadi dinyanyikan pada kita ibadah. Kita mengamini kata-kata itu. Bapak Ibu, saya diminta oleh Bapak Pendeta Bambang untuk testimoni atau sedikit kesaksian. Mungkin ada sebagian yang belum tahu. Siapa tuh yang berdiri ditunjuk? Saya adalah adiknya Pak Bowo. Ya, Pak Bowo. Saya anak nomor 3. Bapak Ibu sekalian, saya cuma sedikit bicara di sini. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Saya meninggalkan Ngawi. Ingat saya setelah ada ibadah di lapangan gitu, ingat saya. Setelah itu besoknya saya langsung ke Jakarta. Saudara sekalian, inilah pentingnya dalam
penanaman dalam kehidupan kita, khususnya untuk generasi muda yang di kota-kota kecil, kan kita gak mungkin cuma hidup di mungkin akan mencari kerja. Tetapi yang satu hal yang saya ingat dari Oma Warto, ya Bu Warto. Di desa ini adalah petani-petani yang menanam, tetapi setelah ke kota mereka hilang. Saya ingat kata-kata itu. Jadi saudara, yang saya lakukan setelah saya di kota besar, saya cari komunitas. Hidup saya hampir aktifnya di gereja. Kakak saya kan, saya ikut kakak sepupu saya. Jadi kalau udah tahu mana Doyo ini, kalau nggak pulang pasti tidur di gereja. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Kenapa saudara? Saya meyakini saat ini Bapak Pendeta Bambang mengatakan bahwa itulah yang menjadi tameng kita, kekuatan kita. Banyak sekali generasi muda khususnya di sini dididik baik-baik, aktif, main musik yang lain. Tetapi setelah keluar kota hilang. Kenapa? Karena tidak ada komunitas, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang mengingatkan. Makanya waktu itu saya ingat, saya langsung cari komunitas, saya aktif di sana. Pokoknya kalau nggak pulang ke rumah pasti tidur di gereja. Singkat cerita saudara, kenapa saya katakan itu? Tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Mungkin saudara sebagian besar ada tahu keluarga kami, Pak Wakidin, kalau yang lain Mas Pur, Pak Timo dan yang lain tahu. Kami adalah anak tukang becak. Gak malu saya, gak malu. Tetapi saudara, saya meyakini seperti janji firman Tuhan. Seperti di dalam Matius 6 ayat 33-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Intinya saudara, sebagai orang tua, saya sekarang jadi orang tua, dulu saya belum. Saya yakin bahwa anak cucu saya tidak akan berminta-minta. Karena saya seperti tadi firman Tuhan. Amin enggak saudara? Anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Karena apa? Orang tuanya takut akan Tuhan. Bukan aja kita dibekali, di sini tadi katakan pujian mengatakan bahwa bukan aja kita diberkati secara materi, tetapi kesehatan, keluarga, ketenangan. Mungkin itu saudara, sedikit singkat testimoni saya, mungkin ada sebagian besar yang kenal saya. Tuhan memberkati dan mungkin enggak terlambat, selamat Paskah. Terima kasih Pak. Mari kita bagi berdiri saudara, kita tutup dalam doa, kita akan mengangkat persembahan kita. Terima kasih Pak Widoyo, Tuhan berkati. Bapak di surga, kami bersyukur karena Tuhan mengajak kami mengambil bagian dalam proyeknya membangun kerajaan Allah di Ngawi dan sekitarnya dengan memberi persembahan ini. Engkau menguduskan dan memberkati setiap anak-anak-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang telah mendengar firman, bagaimana kau harus mempelajari, merenungkan, memperkatakan firman itu siang dan malam, setiap hari. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dan praktekkan firman yang kau dengar. Karena dengan demikian perubahan itu akan terjadi, berkat Tuhan mengalir, kesembuhan pun menjadi terobosan kesehatanmu. Tuhan memberkati dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu
buat kasih-Mu, terima kasih buat sukacita-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Kami terima seluruh berkat yang daripada surga melalui ibadah pagi hari ini. Kami pulang dengan membahas segala kebaikan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.